Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati pembimbing satu saya Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati pembimbing dua saya Bapak Fatih Holis Ahnaf MAG, serta kedua orang tua saya yang saya hormati dan saya sayangi. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Lili Sulandari dari Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tadris Umum. Baca kepada judul dalam penelitian saya yang berjudul Implementasi Model Teams Games Turnamen dengan media Kahoot pada terhadap hasil belajar siswa kelas 11 MAN 2 Probolinggo. Alasan saya memilih judul tersebut ialah karena saya masih melihat banyak kekurangan dalam segi model atau metode yang diajarkan kepada murid-murid. Seperti yang saya ketahui, dengan guru memberikan metode ceramah itu lebih banyak pada anak-anak. Nah, dengan metode ini anak-anak lebih cenderung kepada pembelajaran yang monoton. Nah, oleh karena itu saya berinisiatif untuk memilih model tersebut untuk melihat apakah model yang saya gunakan ini dapat berkembang atau dapat mengembangkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya, adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah setiap sekolah itu pasti mempunyai kriterianya masing-masing, baik guru maupun peserta didik. Nah, dalam pengajaran yang efektif diperlukan juga model yang dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajarnya. Nah, oleh karena itu, guru harus pintar-pintar dalam memilih metode yang akan diajarkan kepada siswinya. Nah, untuk dapat meningkatkan pembelajaran tersebut, perlulah kita menggunakan metode yang efektif, seperti dalam penelitian yang saya gunakan, ialah dengan metode dengan menggunakan model pembelajaran yang berupa model Teams Games Turnamen dengan media Kahoot. Nah, di sini dengan judul tersebut saya ingin melihat apakah model saya itu dapat berkembang terhadap hasil belajar siswa. Jadi begitu. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana implementasi model Teams Games Turnamen dengan media Kahoot pada pembelajaran teks prosedur di kelas MAN 2 Probolinggo. Nah, adapun masalah yang kedua ialah bagaimana hasil belajar siswa dengan mengimplementasikan model Teams Games Turnamen dengan media Kahoot pada pembelajaran teks prosedur kelas 11 MAN 2 Probolinggo. Nah, adapun tujuan dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi model Teams Games Turnamen dengan media Kahoot pada pembelajaran teks prosedur di kelas MAN 2 Probolinggo. Adapun tujuan yang kedua ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi model Teams Games Turnamen dengan media Kahoot terhadap hasil belajar kelas 11 MAN 2 Probolinggo tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah manfaat penelitian tersebut. Nah, adapun 3 manfaat dalam penelitian tersebut. Yang pertama itu bagi guru, yang kedua itu bagi siswa, dan yang ketiga itu bagi sekolah. Yang pertama bagi guru. Adapun manfaatnya bagi guru ialah guru lebih mudah dalam mencari model tersebut, model yang akan diajarkan pada siswinya.
Nah, manfaat yang kedua ialah bagi siswa. Manfaat dari penelitian tersebut ialah siswa lebih cenderung itu lebih memiliki motivasi dalam belajar karena model ini itu lebih menyenangkan dan lebih lebih menarik begitu. Nah, dan untuk bagi sekolah itu sekolah bisa menerapkan model tersebut bagi siswa atau dianjurkan untuk guru gitu. Baiklah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah berfokus pada implementasi atau penerapan model Teams Games Turnamen dengan media Kahoot terhadap hasil belajar siswa. Nah, untuk yang selanjutnya ialah adapun kajian penelitian terdahulu. Nah, dalam penelitian ini adapun 4 kajian penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Adang Romanda, di mana judul penelitiannya ialah penerapan model pembelajaran Teams Games Turnamen untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas 5 di MI Al-Fajar tahun pelajaran 2016-2017. Nah, adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan model Teams Games Turnamen. Sedangkan perbedaannya ialah dalam penelitian terdahulu itu tidak menggunakan media. Sedangkan penelitian ini itu menggunakan media. Dan adapun perbedaannya lagi ialah dalam segi materi. Nah, untuk selanjutnya ialah penelitian dari Siti Aminah, di mana yang berjudul pembelajaran menulis teks prosedur dengan model picture and picture. Nah, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi model ialah berbeda dan segi materi itu sama. Nah, yang selanjutnya adalah penelitian dari Helvi yang berjudul pengaruh pembelajaran TGT terhadap hasil belajar siswa pada materi teks senyawa di MA Darul Ihsan Aceh Besar. Nah, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah bahwa penelitian dari Helvi ini itu meneliti pengaruh Teams Games Turnamen terhadap materi tata senyawa. Nah, persamaannya itu ialah dalam segi model, sama-sama menggunakan model TGT. Sedangkan perbedaannya itu dalam penelitian Helvi ini tidak menggunakan media. Sedangkan untuk penelitian saya itu menggunakan media ialah dengan media Kahoot. Nah, selanjutnya ialah dari Fajar Mahardika Saputra, di mana yang berjudul kemampuan siswa dalam menulis teks prosedur di kelas 7 SMP Negeri 1 Kampur tahun ajaran 2018-2019. Nah, adapun persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama meneliti dalam segi materi. Itu sama-sama meneliti tentang teks prosedur. Akan tetapi perbedaannya ialah dalam segi model itu. Baik, selanjutnya ialah kita beralih kepada kajian teori. Nah, adapun kajian teori yang pertama ialah tentang model pembelajaran. Dapat didefinisikan bahwa model pembelajaran ialah sebuah pedoman yang digunakan oleh guru untuk merencanakan pembelajarannya. Nah, model pembelajaran ini
dapat diartikan bahwa model pembelajaran itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Maksudnya di mana dalam pembelajaran itu harus diterapkan model. Kenapa? Karena untuk melihat daya tarik, melihat keaktifan siswa dalam belajarnya. Nah, di mana kita sebagai seorang guru itu harus pandai-pandai dalam memilih model pembelajaran yang akan diajarkan pada peserta didiknya. Oke, yang selanjutnya ialah model TGT. Adapun yang dimaksud dengan model TGT ialah salah satu model yang sangat kooperatif, yang efektif, yang dapat diterapkan pada setiap sekolah. Nah, di dalam model ini itu kita dituntut untuk berkompetensi. Nah, model TGT ini itu model yang dimana itu ada seperti model ini itu penerapannya itu seperti berkompetensi, itu dibagi kelompok dan lalu mempertanyakan dan menjawab lawan dan lawan maupun kawan gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menggunakan model TGT. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menggunakan model TGT ialah yang pertama, mengelompokkan siswa yang terdiri dari 4 sampai 6 siswa. Yang kedua, guru menyajikan materi sebagaimana dalam judul dengan menggunakan materi teks prosedur. Jadi, dalam menyajikan materi, guru harus menyajikan dengan sebaik-baiknya dan menjelaskan dengan secara detail. Yang ketiga ialah guru memberikan tugas kepada setiap kelompok. Nah, tujuan memberikan tugas ialah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap penjelasan yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut. Yang selanjutnya adalah guru menilai hasil dari kerja siswa tersebut. Nah, untuk bagaimana cara guru menilai perolehan siswa ialah dengan menilai poin yang diperoleh oleh siswa setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya ialah guru memberi penghargaan, entah itu hadiah, piala, sertifikat, dan sebagainya. Ialah untuk memberikan semangat kepada peserta didik yang sudah mengikuti pelajarannya. Jadi begitu. Nah, adapun yang selanjutnya ialah media Kahoot. Media Kahoot itu merupakan permainan yang sederhana, sebuah media ya dengan permainan yang sederhana dan didesain dengan secara kelompok maupun individu. Nah, penggunaan media Kahoot ini tidak usah menggunakan papan tulis, akan tetapi kita membutuhkan headphone ataupun laptop. Nah, dengan media Kahoot ini kita akan menemukan apakah siswa itu aktif, tertarik pada media tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya ialah tentang teks prosedur. Teks prosedur itu merupakan suatu teks yang memberikan petunjuk dalam melakukan langkah-langkah. Seperti contoh, kita akan membuat makalah. Nah, di situ kan ada langkah-langkah dalam pembuatan makalah. Nah, itu yang dimaksud dengan teks prosedur. Yang selanjutnya ialah kerangka berpikir.
Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini ialah tentang pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 MAN 2 Probolinggo, di mana pembelajaran bahasa Indonesia di kelas MAN 2 Probolinggo itu masih dikatakan kurang karena guru itu masih minim dalam penggunaan model, akan tetapi lebih kepada metode, yaitu metode ceramah. Nah, oleh karena itu dari melihat kondisi ini, saya peneliti merencanakan untuk menggunakan model yang saya gunakan, yaitu model pembelajaran Teams Games Turnamen dengan media Kahoot terhadap hasil belajar siswa di kelas MAN 2 Probolinggo. Tentunya kepada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun yang selanjutnya ialah tentang hipotesis penelitian. Nah, adapun yang dimaksud dengan hipotesis ialah merupakan suatu jawaban sementara. Nah, hipotesis ini dilakukan dalam penelitian itu untuk melihat hasil sementara. Apakah itu ada perbedaan atau sama saja gitu. Nah, adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah HO, di mana HO tersebut itu tidak ada pengaruh pada model TGT dengan media Kahoot pada pembelajaran teks prosedur di kelas MAN 2 di kelas 11 MAN 2 Probolinggo. Sedangkan untuk HA itu ada pengaruh dalam penggunaan model TGT dengan media Kahoot terhadap hasil belajar siswa di kelas 11 MAN 2 Probolinggo. Jadi begitu. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara itu untuk mencari apakah ada pengaruh atau tidak pada model tersebut terhadap pada model yang peneliti gunakan. Begitu. Nah, untuk selanjutnya ialah pemaparan bab 3 tentang metode penelitian. Adapun metode penelitian itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Nah, adapun pendekatan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam pendekatan kuantitatif tersebut itu dengan menggunakan data numerik yang diolah dengan metode statistik. Nah, untuk bagian yang kedua adalah populasi dan sampel penelitian. Nah, adapun yang dimaksud dengan populasi ialah sebuah wilayah yang bersifat general yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas. Nah, adapun populasi dalam penelitian ini ialah seluruh kelas 11 MAN 2 Probolinggo, di mana dari kelas A sampai kelas F, dari kelas A sampai kelas G, maksudnya dari kelas A sampai kelas G yang berjumlah 137 siswa. Itu merupakan populasi dalam penelitian ini. Sedangkan untuk sampel yang diambil ialah hanya 2 kelas. Kelas A dan kelas C yang berjumlah sama-sama 20 siswa. Jadi sampel dalam penelitian ini ialah 40 siswa. Nah, adapun pengertian dari sampel itu sendiri ialah bagian kecil dari populasi, ialah kita mengambil dari sebagian dari populasi. Nah, tadi kan populasi ada 137 siswa dari kelas A sampai kelas G. Nah, untuk sampel ialah bagian kecil, itu mengambil dari sebagian dari populasi. Nah, dalam penelitian ini itu mengambil dari kelas A yang berjumlah 20 siswa dan kelas C yang berjumlah 20 siswa. Jadi, sampel dalam penelitian ini ialah ada 40 siswa. Untuk bagian yang ketiga ialah teknik pengumpulan data. Nah, di mana dalam penelitian ini adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah yang pertama itu menggunakan angket.
Yang kedua itu menggunakan observasi. Yang ketiga itu menggunakan tes, di mana dalam tes ini ada tes awal dan ada tes akhir. Di mana tes awal itu dinamakan pre-test, sedangkan tes akhir itu dinamakan post-test. Nah, untuk yang selanjutnya itu wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara kepada guru mapel kelas 11 MAN 2 Probolinggo, yaitu Bapak Subadri yang saya hormati. Nah, untuk selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas. Adapun pengertian dari validitas ialah merupakan alat ukur untuk mengukur valid atau tidaknya suatu penelitian. Nah, yang dimaksud dengan validitas ini ialah alat ukur untuk mengukur valid atau tidaknya suatu penelitian. Nah, sedangkan reliabilitas ialah hasil dari alat ukur tersebut. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan statistik inferensial dan UJT. Adapun kenapa kita menggunakan statistik inferensial? Karena dengan menggunakan statistik inferensial ini itu lebih mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Begitu. Nah, sedangkan untuk UJT ini itu untuk menguji apakah model tersebut itu dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Jadi begitu. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang telah melihat video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.